Jungle. Alhamdulillahilladzi dumina syahadata fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat iradah serta inayahnya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan keleluasaan untuk melaksanakan setiap aktivitas, ruang dan waktu. Para hadirin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini acara untuk membahas tausiah dengan tema tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak pada masa pandemi saat ini. Insya Allah ini akan menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua bagaimana dalam menghadapi situasi seperti ini. Tapi tentunya kita semua di sini bertanggung jawab sebagai pendidik, karena pendidik itu bukan hanya sebatas guru yang mengajar di kelas saja, tapi tentunya bagi masyarakat dan orang tua. Itulah salah satu pendidik yang mungkin dasarnya akan membentuk watak dan akhlak yang nanti mungkin sekolah itu akan membantu bagaimana untuk mencerdaskan dari segi spiritual, intelektual dan emosionalnya. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum wa ahsinu adzabahum." Didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan yang baik, dan itulah merupakan tugas kita bersama dalam mendidik generasi sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Tidak panjang lebar, pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan semua menyaksikan dan memahami tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ucu Najmuddin, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau sudah hadir untuk memberikan ilmu dan tausiah kepada kita semua sebagai bentuk dari usaha kita, upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi apapun, kapanpun. Tentunya hati kita akan selalu dasarnya memperkuat keimanan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita semua istima' mendengarkan, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz untuk sebagai ilmu bagi kita semua. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz yang akan menyampaikan tausiah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah yang berada di manapun, segala aktivitas kita pada kesempatan kali ini merupakan aktivitas untuk mengambil celah-celah dari setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekarang kita tidak melakukan secara aktivitas secara off-air, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil celah-celah bagaimana pola pendidikan ini terus berlangsung dan berjalan. Dan salah satunya adalah di media yang sudah disanangkan dan sudah di-upgrade oleh salah satu SMK Farmasi di Kabupaten Bandung, yaitu Bakti Kencana. Ini merupakan salah satu acara yang ini bisa menjadi stimulus dan pilot project bagi seluruh pesantren ataupun sekolah dimanapun berada. Dan SMK Farmasi ini juga saya kira adalah salah satu konsep pola pendidikan yang sebetulnya tidak hanya terpaku dalam konteks dia berada di ruangan kelas sebetulnya. Kenapa? Karena sifatnya orang untuk memberikan pelayanan itu kan edukasinya secara universal, bisa di ruangan, bisa di luar kelas, dan bisa lewat media seperti media sekarang pada saat ini yang kita lakukan. Apalagi program yang diprogram di pesan atau di SMK ini kan keperawatan dan farmasi. Ini kan salah satu pola, kalau menurut Ustadz ini adalah salah satu sub prodi yang
dalam konteks kuliah itu satu prodi, dua prodi yang bisa membuat karakter manusia itu dibangun gitu. Kenapa? Karena mereka udah terpikir gitu, kalau dia jadi perawat harus seperti apa, kalau dia menjadi seorang farmakologi seperti apa. Jadi sebetulnya tanpa guru-gurunya mengajarkan sesuatu adab yang luar biasa, mereka akan dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada eksplorasi dari nama. Karena nama sebuah studi juga mempengaruhi jiwa anak, gitu kan. Kalau orang belajar ilmu ini itu beda, kebayang ke oleh mereka itu harus belajar apa. Dan ini salah satu hal yang menurut Ustadz salah satu yang sebetulnya bisa menjadikan sebuah konsep pola pendidikan dimanapun, bahwa bikin sebuah ataupun pendidikan yang mereka betul-betul merasa bahwa dirinya itu dihargai. Nah begitu, itu yang paling pokok. Kalau merasa dihargai itu saya kira udah akan bagus itu. Kalau menurut para ahli pendidikan 30% kalau orang sekolah itu harus sudah dihargai oleh nama sekolah. Jadi nama sekolah, branding sekolah itu mempengaruhi 30% terhadap apa? Terhadap pola-pola yang dipikirkan oleh anak gitu kan. Jadi kalau anak sekolah kemudian apa? Dia berpikir begini, tong boro-boro keluar, can keluar wae geus teu puguh. Kita boro-boro tamat, can tamat sekolah wae itu abdi jadi naon tah kan. Nah, ini kan secara psikologis juga mengganggu pola pendidikan. Makanya wajar hasil riset di dunia pendidikan bahwa sekolah-sekolah yang sifatnya tidak membangun karakter manusia itu pastilah anak-anaknya 40-50% itu nakal gitu kan. Ya. Beda dengan sekolah-sekolah yang membangun karakter dengan pola dia ke depannya akan menjadi manusia yang terbaik, itu paling 10% juga jarang. Jadi kalau ada 100 anak, 10 anak itu paling yang nakal. Nah, di luar itu mah sekolah itu rata-rata menghasilkan produk-produk anak-anak yang nakal itu sampai ada yang 50-50. 50 bager, 50 di baraong budak teh. Malahan jeung guru na milu baraong. Nah, ini kan sulit kalau kita ingin mencoba untuk menerangkan. Kenapa? Karena kalau sekedar slogan sekolah ini mencetak A, B, C, D itu gampang. Tinggal ditulis aja udah beli. Seperti kita masuk rumah makan kan. Kalau rumah makan di sini ada cobek ini, cobek ini, cobek ini. Tapi rasanya seperti apa? Itu yang perlu. Kalau sekedar nama kita bikin aja. Wah, ayam ini gini. Tapi begitu dirasain sesuai enggak? Nah, pendidikan juga harus sama. Kata Ibnu Sina, sebuah pendidikan dengan nama dan rasa yang sama itu biasanya akan istiqomah. Tapi sebuah lembaga pendidikan apabila nama dan rasa berbeda itu biasanya tidak akan lama. Nah, malahan bukan bangkrut bahasanya. Ngan untuk diajar kadinya. Ya, disebutkan bangkrut bisi berat. Tapi orang mau belajar gimana ke sana? Kenapa? Karena emang polanya tidak dibangun. Jadi branding yang ada di SMK Farmasi dan di sini adalah salah satu branding yang menurut Ustadz bisa jadi acuan, dan insya Allah sebetulnya tanpa kita memberikan sebuah edukasi secara internal, anak sudah dibangun dengan sendirinya. Apalagi kalau basically anak dari mulai SMP-nya udah bagus, dari sanawiyah, dari SMP yang terpadu secara Islam masuk, itu sebetulnya tidak akan ada perubahan yang signifikan. Begitu masuk SMK, SMA itu mereka sudah mempunyai pola mindset yang sudah terbuka. Apa yang disebut dengan open mind education. Jadi education proses pembelajarannya akan bagus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tapi emang tetap kenapa? Karena polanya adalah apa? Karena bagaimanapun karakter manusia dibangun oleh 4 hal. Yang pertama adalah apa? Al-waladu suratul wildain. Yang pertama adalah apa? Sikap-sikap orang tua itu membentuk karakter anak. Kemudian yang kedua, al-baitu madrasatul ula. Pendidikan di rumah pun membentuk karakter anak. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? At-ta'am wasyarab tubihu tabi'ah. Makanan dan minuman yang dikonsumsi anak itu juga membentuk karakter anak. Dan yang keempat adalah ar-ruhiyah tauhidul qalb. Pendidikan spiritual juga mempengaruhi anak. Jadi kalau kita berbicara lembaga pendidikan, kalau 4 ini ada dan itu sempurna, saya yakin itu menghasilkan anak yang memiliki qualified, bukan saja dia ahli tapi dia soleh. Tapi kalau yang 4-nya nggak bisa, walaupun dia bayar mahal gitu kan. Kenapa? Karena pendidikan yang mahal belum tentu menghasilkan manusia yang mahal. Malahan ada lembaga yang bayarnya mahal tapi kemudian dia keluarnya jadi murah. Ciri murah naon? Asupkeun ke penjara kan murah. Ya,
Padahal mereka sekolah-sekolahnya atau di sekolah-sekolah excellent. Kenapa? Karena sekolah excellent tidak notabene menghasilkan manusia excellent. Malahan ada sekolahnya tidak excellent, itu ternyata manusianya jadi excellent. Banyak profesor-profesor dari SD, SMP, SMA-nya itu dari sekolah di kampung, yang mungkin namanya plangnya saja udah tidak ada itu. Tapi mereka jadi. Kenapa? Karena emang di sana. Jadi yang harus dibangun itu adalah excellent manusianya, bukan excellent lembaganya. Dan itu dipengaruhi oleh 4 ini. Kalau 4 ini ada, makanya nanti ada sinergitas antar sekolah dengan di rumah. Kalau ini diputus rantai ini nggak bisa. Kita guru capek setiap hari ngajar sakelas 40. Budak kurang jadi mah cantang tuh bager. Ya, ari budak di kelas 40 kudu bager kabehanan. So, kita harus berpikir realistis sebetulnya. Dan guru pun tidak perlu merasa beban ketika apa yang kita udah sampaikan lalu mereka tidak ada perubahan, itu tidak perlu beban. Kenapa? Karena tugas kita itu menyampaikan. Jangankan kita, nabi saja disuruh menyampaikan. Masalah dapat hidayah dan tidak itu urusan lain. Nah, urang kabebani asa geus meunang gaji, jadi we capek. Nya mikiran ieu era bergaji na urang sakieu na, terus barudak na kieu. Itu mah beda lagi urusannya. Tapi tanggung jawab sebagai guru, pengajar itu tunaikan. Masalah anak berubah dan tidak itu urusan lain. Kenapa? Karena 4 tidak di sekolah. Yang pembentukan karakter ini yang 4 itu tidak di sekolah adanya, tapi di mana? Di rumah. Jadi kalau mengandalkan bahwa anak saya dimasukin ke sini supaya dia bagus karakternya, itu nggak bisa. Ibu mahal. Kenapa? Karena akan mengejar sekolah yang tidak sesuai dengan di rumah kan. Terus dia akan pindah-pindah sekolah. Sekolah iya tebetah pinahkeun deui. Sampai ada anak yang dia sekolahnya sampai 1 tahun 8 tuh. Ya, jadi lulusan 8 sekolah, bari can tamat sekolahnya. Berarti ini bukan salah sekolah kan? Sekolah apa? Di mana ada sekolah mengajarkan tidak benar? Di mana ada sekolah mengajarkan nakal? Yang nakal itu pembentukan karakter ini yang tidak dibangun. Makanya badai di kota, badai di kampung, sebetulnya sekolah tergantung bagaimana di rumahnya sebetulnya. Dan kita pihak sekolah juga harus enteng. Mengajar itu harus rileks, harus happy learning kan. Dan sekarang kasus yang paling banyak di dunia kejiwaan atau di bidang kesehatan kejiwaan ini ternyata adalah banyak ibu-ibu depresi dengan sistem stay at home. Kemudian banyak itu disebutkan materi ataupun atau gangguan jiwa baru disebutnya depresi learning depression namanya. Jadi mereka belajar saja itu depresi. Naon sababna? Pelajaran di sekolah teu katepi ku indungna. Kan lalawara teh lieur. Ya guru bisa ngajarkan pelajaran iya, apalagi kaitan dengan apa? Dengan pelajaran yang emang ataupun unsur-unsur biologisnya tinggi, farmakologi, kemudian keperawatan itu kan ilmu anatomi, ilmu atau ilmu biologis, kita harus dikuasai. Orang tuanya ngebon di imah, nya teu teh nyambung. Sing rek nanyakeun ka saha, pasti kana Google deui. Ya, tapi kan mereka juga harus minimal, maksud Ustaz adalah walaupun mereka tidak menguasai, karena emang tidak semua orang tua, ini harus dipahami oleh sekolah, tidak semua orang tua bisa ngajar anaknya di rumah. Dan data di dunia ataupun di dinas pendidikan sekarang terbaru, 70% orang tuanya tidak paham bagaimana ngajar anak. Kebayang nggak? Ya. Jadi sebetulnya efek dari sekolah di rumah itu sebetulnya luar biasa. Yang Ustadz rasakan sekarang adalah apa? Tingkat adabiah anak tidak terlihat oleh guru. Karena emang ada anak yang dia bisa nurut karena dia punya figur otoritas di sekolah. Di rumahnya tidak nurut, tapi di sekolah dia nurut. Kalau guru itu ngomong, kenapa? Karena dia punya figur otoritas. Sekarang figur otoritinya diputus, otomatis ini kesulitan orang tuanya. Dan ini muncul yang disebut dengan learning depression. Manusia proses belajar capek dia. Dan ini harus dipecahkan oleh sekolah-sekolah seluruh Indonesia betul Ustaz. Kenapa? Apalagi ketidakjelasan sistem pendidikan yang kita akan sampai kapan. Ini akan begini gitu kan. Urang teh dugikeun ka iraha ieu teh kikiran teh. Nya, belum jelas kan. Ketidakjelasan inilah memunculkan yang penting sekolah tidak terbebani, yang penting bangun ini 4. Yang 4 ini harus dibangun. Yang pertama adalah apa? Al-walad suratul walid. Anak itu sebetulnya cerminan kedua orang tuanya. Ini yang disebut dengan nilai ma'ruf, atau kalau orang belajar ma'ruf itu artinya apa yang dia lihat di rumah itu berpengaruh terhadap karakter anak.
tong nyalahkeun teuing lamun ayeuna nya saya tidak bisa menyalahkan ketika anak itu dilarang di sekolah untuk tidak merokok ya karena ada aturan contoh. Tapi kenapa anak di luar sekolah dia merokok? Gak bisa disalahkan. Faktor hereditas di rumah kan bisa berpengaruh terhadap anak. Mungkin semua atau si sekolah dateu aya nyage guruna ngararokok, anggar we aturan mah tidak boleh merokok. Walaupun gurunya ada, tapi kan gak bisa disalahkan kan? Kenapa? Karena ada kemungkinan, besar kemungkinan anak melakukan itu karena dia faktor hereditas di rumah. Mungkin orang tuanya, mungkin ayahnya, mungkin pamannya, bibinya yang dia melakukan seperti itu. Akhirnya apa? Anak tidak masuk ketika diberikan informasi. Makanya di sekolah itu jangan banyak aturan. Naon sababna lamun aya 15 aturan 15 anu dilangarna. Tapi lamun aturanna tilu anu dilangarna, kan teu loba teuing. Nah, tetapi ini bisa enggak mengemas dari 15 jadi tilu itu aja. Jadi ini disebut dengan konsep al-walad suratul walidain. Jadi kalau menurut Ustaz memeh budak soleh kalau teh kudu soleh. Da anggar teu bisa dipaksakeun nya. Ayeuna urang cing balager nya. Baralik ti dieu teh da pasti balager nepi ka gerbang mah. Nah engke geus lewat di gerbang beda di budak. Nah sababna karena dia sudah tidak bertemu lagi dengan guru. Ya, sudah tidak bertemu lagi dengan guru. Saya dulu mesantren berapa tahun sampai 20 tahun. Saya belajar Ustadz ieu kieu Ustadz ieu. Kadang saya bisa melihat cek Ustadz ieu kieu. Tapi begitu udah pisah dengan Ustadz itu udah beda lagi. Karena ada gelombang otak manusia yang dia hanya bisa nurut kalau dia langsung bertemu begini. Tapi begitu tidak, gelombang otaknya pindah. Nah ini harus dipahami. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, guru dimanapun, Anda tidak bisa memaksa kata-kata Anda itu akan sampai ke rumah. Karena setiap anak memiliki daya tangkap yang berbeda dan memori yang berbeda. Leheung semet gerbang, ngecan di gerbang we geus anu poho. Nya, can ini tuh geus anu poho itu tadi teh ustaz dengan guru teh nerangkeun naon, itu ada. Makanya kalau di pesantren, walaupun namanya pesantren, itu tidak semuanya jadi ustaz dalam satu kelas. Kenapa? Karena emang tidak bisa memaksa. Apalagi di sekolah umum. Makanya kalau dari keluar sekolah umum ayah jadi ustaz kan spesial. Tapi lamun di pesantren teu jadi ustad kan spesial oge teh kan. Spesial teu jadi gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya kenapa orang tua ini harus betul-betul. Makanya di Malaysia sistem pendidikan yang diwawancara itu orang tua dulu. Itu yang disebut dengan dia ditanya orang tua pekerjaannya apa. Kemudian orang tua suka sholat atau tidak, itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Jadi nanti guru dan kelas atau guru di kelas itu sudah punya data orang tua, termasuk nanti tingkat ekonomi, tingkat ini. Baheula mah disebutna rapot. Rapot itu kan. Rapot itu artinya apa? Itu adalah mengidentifikasi sesuatu yang dibangun oleh dirinya. Nah, itu namanya rapot. Begitu. Makanya kan ada rapport building, artinya apa? Bagaimana dia memiliki konsep. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang menjadi orang tua dari ataupun dari siswa di SMK ini, pahami dulu karakter ibu bapak di rumah seperti apa. Jangan dulu salahkan anak lamun gede amak. Berarti urang di imah leuwih gede amak ka budak. Ya, betul. Kenapa? Hasil penelitian, anak nangis disuruh diam saja itu ada efek kurang lebih ada 6 gangguan jiwa kan. Nah, sekarang ibu tanya, baheula budak memeh ka dieu, nya ya memeh ka SMK. Lamun ceurik minang dicarekan teu. Kalau minang dicarekan bakal ngepek teh kana kejiwaannya. Makanya kalau nanti, kenapa Pak ya anak saya tidak pandai bersosialisasi? Ada kemungkinan dia memilih atau dia apa? Dia ada kemungkinan ada sesuatu yang dia halangi, begitu kan. Itu ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh sekali. Nah, jadi inilah sistem yang harus dibangun. Jadi al-walad suratul wildain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter manusia dipengaruhi oleh faktor yang kedua, yaitu al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah lembaga pendidikan terbaik. Ya. Makanya di rumahnya baiti janati atau baiti nari. Nah, itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita berbicara rumah saja, itu sudah ada 8 tipe rumah yang akan melahirkan karakter manusia yang berbeda. Jadi kalau ada anak yang broken home, itu ada kemungkinan dia juga ada masalah ya di dalam rumahnya. Kan broken home teh dia tidak betah di rumah kan.
Artinya kalau tidak betah di rumah berarti yang bermasalah apa rumahnya. Begitu kan? Makanya kata para ahli mengatakan jangan kau jadikan rumah itu kal maqabir, seperti kuburan. Apa rumah seperti kuburan? Kuburan itu kan bukan tidak ada penghuni, tapi antara penghuni satu dengan penghuni yang lain tidak ngobrol. Nah, atau disebut dengan lost communication. Jadi rumah yang tidak ada komunikasi. Itu jangan aneh. Begitu si anak nanti sekolah, itu di sekolah dia juga jadi kurang sosialisasi yang tinggi. Ada kemungkinan dari sana. Jadi kabawat di imah gitu. Itu budak teh kunaon sebenarnya. Kieu wae disakolahkeun ka ditu ka dieu. Ini jangan salahkan. Kenapa? Ibu bapak yang di rumah juga harus paham. Kenapa? Karena kalau rumah dengan bentuk kuburan itu pasti bakal tidak ada komunikasi yang jalan. Dan itu membuat dia itu tidak percaya diri. Kenapa? Karena di rumah pun tidak ada terjadi komunikasi yang bagus. Nah, ini namanya kuburan. Jadi di kuburan teh aya tapi teu ngalobrol. Ya ada aya di jerona mengagalolernya. Tapi kan teu ngalobrol, nu ieu ka dieu, nu ieu hare-hare gitu kan. Nah, dan ini sudah terjadi rumah seperti ini. Makanya sekarang ada sebuah komunitas, yaitu komunitas Maghrib berbincang. Jadi itu berbincang antara anak dengan orang tua sampai isya untuk menghindari proses untuk menghindari yang disebut dengan on screen activity. Kenapa? Karena untuk mengaktifkan sesuatu yang dia media. Makanya ada disebut maghrib berbincang gitu. Nah, maghrib berbincang dulu ada maghrib mengaji. Nah, sekarang maghrib berbincang. Ya, biar berbincang aja 1 jam nggak lama sampai isya udah beres. Untuk apa? Untuk menghindari agar keadaan rumah itu bagus gitu kan. Makanya ngaharulang di imah. Ya, bapak besalaki ngahulang, pemajikan ngahulang, budak ngaharulang. Rek naon atuh boga imah? Rek geus ngaharulang mah di luar we atuh. Nah, rumah itu tempat untuk apa? Nah, untuk tempat untuk apa? Untuk memberikan sebuah pendidikan. Jadi ya kalau ibu nanti di rumah capek ngajar budak, nah ini sekarang oleh Allah dibuktikan bahwa ternyata mendidik anak itu tuh hese gitu. Ayeuna kabuktosan ta. Ku Allah teh keur ditemongkeun aya teh. Ulah ukur kieu sung sia sakola. Pokona mah kudu full day we. Buat apa full day? Ngarah mamah teu lieur cenah mikiran. Nah, buat apa orang anak di full day kalau ternyata dia juga tidak menghasilkan hal yang bagus. Nah, jadi rumah-rumah seperti ini akan menjadi sebuah akan menjadi sebuah branding opinion ya. Jadi branding opinion di mana-mana. Ini sekarang menjadi kuat ini bahwa banyak rumah-rumah tanpa komunikasi. Nah, maka wajar kalau ada anak dia jadi betah di sekolah. Ada kan anak yang tidak mau pulang. Neng gerak balik kan. Baisna ning di dewe gular-gular. Padahal udah enggak ada pelajaran. Malah guruna nu kesal ngadaguan budak teu balik wae. Ya, kenapa dia belum pulang-pulang? Kenapa? Ada kemungkinan dia pulang ke rumah pun tidak nyaman. Nah, maka ibu, bapak di rumah semuanya pemirsa harus tahu dulu ini si anak kenapa masalah. Ada kemungkinan rumah Anda yang tidak memiliki rasa anak. Nah begitu kan, rasa anak. Kenapa? Karena anak itu punya rasa. Dan rasa anak yang paling dominan adalah apa? Rasa bermain anak. Anak itu kalau udah bermain pak enak pak. Nanti budak malah lamun dibawa diajar bari ulin sok resep. Ya. Tong boro-boro budak sarua guruna gitu. Ya, dan pokoknya mah hari piknik mah ngabring kabeh dibawa. Nah, begitu. Tampil ngaji mah eueuh. Nya eta kene. Emang kenapa tidak menarik kan orang? Orang-orang tidak menarik belajar sebetulnya. Kalau dia bukan kebutuhan hidup dia, sebetulnya enggak ada orang yang mau belajar. Cuman Allah kasih fitrah sebagai pembelajar aja gitu. Kalau fitrahnya dicabut dan geus muharram sakola teh tuh. Nya naon sababna? Karena nanti orang akan seperti itu. Makanya inilah harus yang dipahami oleh semuanya. Nah ini ada rumah, satu lagi rumah yang bisa berbahaya kepada anak. Al-bait itu rumah seperti kasuk pasar. Kalau rumah seperti pasar itu dua-duanya antara orang. Ketika anak punya masalah, ini masing-masing tahan harga. Mah itu budak bereskeun di sekolah. Aku bapak. Kumaha cek budak teh abdi budak saha tuh. Nya parebut kieu mung pada ngaku sok rek kumaha. Akhirnya yang terjadi gimana? Ini anak mau diselesaikan enggak gitu kan. Begitu ditelepon sama sekolah ibu ieu murang kali ka dieu cenah. Ya seueur masalah. Naon iuranana can lebet 8 sasi. Kadang anak begitu. Udah dikasih sama orang tua tapi tidak masuk.
Coba, siapa yang dipanggil? Ibu bapak. Rata-rata yang disodorkan adalah ibunya kan? Itu ibunya yang disodorkan. Dan ini perlu diketahui oleh seluruh lembaga sekolah. 70% masalah itu bukan di ibu sebetulnya, di bapak. Seharusnya yang datang itu bapak. Kenapa? Karena ibu itu begitu dia ngobrol udah ke rumah, dicarekan ku salakina. Pak budak teh urang teh kedah mamah atuh dia can di sekolah can di imah rek bener kumaha budak. Tentunya budak teh ngahulang atuh ari abdi teh kusaha. Kalau bahasa dulu di kiai di pesantren, kalau ada anak yang dia itu nakal, itu yang harus menjahit kenakalan anak itu bapaknya. Jadi lamun budak nyungsep di sawah eta teh anu ngarawuna teh kudu bapana ulah indungna. Di urang mah ku indung kabehanana. Jadi we capek. Sekolah akan ringan ketika bapak-bapaknya ikut hadir dalam PUMG. Tapi kalau ibunya lagi jeung indung nama ada budak bisa ngalawan, jeung bapaknya moal. Kenapa? Karena bapak punya power kan. Kalau ibu nggak punya power, disentak ku budak nurut budak indung mah. Tapi bapak mah moal, budak nyentak geus disiapkeun ku urang. Nya, kenapa? Karena kita kan punya logika. Kalau ibu-ibu kan punya perasaan, rek dicarekan di sieun. Tapi itu dicarikan budak kieu. Nah, akhirnya apa? Nah, inilah jangan sampai seperti suk itu artinya tahan harga masing-masing. Jangan tahan harga. Budak kayak masalah rawu ku sararea, Bu. Sok ibu bisa masalah budak di sekolah mana wae. Ketika ada masalah, yang dipanggil siapa? Ibu. Walaupun ibu yang dipanggil, datang bapak. Kalau hebat lagi datang dua-duanya. Datang dua-duanya. Matak dibagi rapot itu mengaruhan karena sistem psikologis anak. Kalau yang datang pembantunya, si anak sudah merasa tidak dimiliki oleh orang tuanya. Ya. Kalau yang datangnya emangnya, bibinya, etetes tidak merasa dimiliki. Tapi kalau yang datang ibunya, yang datang ayahnya, itu dahsyat. Malahan di berbagai dunia pendidikan, dalam psikologi pendidikan, bahwa kedatangan seorang ayah dalam masalah anak, termasuk dalam pemberian reward, itu sangat mempengaruhi terhadap saraf otak anak. Oh, itu sangat kuat sekali. Saraf otak anak kuat sekali ketika ayah yang hadir. Begitu dia mau naik panggung, lalu dia ranking ataupun dia punya reward apa di sekolah, ayahnya hadir, itu jaringan otaknya kuat itu. Berbeda yang ketika dia ranking pertama kasih hadiah, begitu di depan tidak ada siapapun. Itu bisa menurunkan daya intelijensi anak. Nah, kadang anu sakolana biasa-biasa karena kehadiran orang tuanya ada, itu bisa jadi kuat si budak. Akhirnya dia rankingnya bisa naik. Nah, malahan ini yang harus dipahami oleh semua. Kenapa? Karena saya selalu bergilir kalau anak itu. Kalau anak sekolah itu mau bagi rapot atau ada selalu bergilir. Mama kadia, bapak kadia. Mungkin bagian bapak kadia, mama kadia. Itu digilir. Dan si anak merasa memiliki orang tua. Kalau mun ku batur we asa teu boga bapak itu. Teu boga indung budak saha tuh saya teh cenah. Ya, akhirnya apa? Makanya di Spanyol banyak kasus anak itu warisannya diberikan ke pembantu. Gitu, banyak kasus. Jadi dia dikasih ke pembantunya. Kenapa, Bu? Karena merasa ada masalah, orang tua no problem. Tangkete itu tuh mengurangi rasa kasih sayang itu. Akhirnya jangan aneh kalau nanti begitu tua dimasukkan ke rumah jompo. Jangan salahkan anak. Kenapa? Karena data di ilmu jiwa, orang yang dimasukkan ke rumah jompo hampir semuanya si anak begitu ditanya, bukan saya tidak tega, bukan saya tega, tapi orang tua saya pun dulu sama menelantarkan saya seperti itu. Nah, itu kan jadi balas dendam. Akhirnya apa? Pendidikannya tidak nyambung walaupun anaknya S3. Jadi itu tidak ada jaminan. Makanya ibu bapak di rumah coba polanya dibangun lagi ini supaya jangan terata. Sok ada masalah rangkul kuduana. Budak hebat rangkul kuduana. Da budak urang ari hebat parebut. Ieu budak bapak, ieu budak mama. Ieu budaknya pada ngaku duanana. Ari tempo aya masalah, ieu budak saha? Teuing budak saha. Nah, inilah yang seringkali terjadi di dunia pendidikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mempengaruhi karakter anak yang ketiga adalah apa? At-ta'am wasyarab tubihu tabiyah. Makanan, minuman. Itu mempengaruhi sekali. Kenapa? Karena kita bagus coba. Lingkungan kita bagus hereditasnya. Ya. Kemudian orang tuanya atau rumahnya bagus. Tapi kalau makan makanannya tidak bagus, ya itu pengaruh juga. Jangan masukkan anak barang yang haram. Nanti efeknya dia bakal melawan Allah. Bagaimana kalau yang subhat melawan orang tua? Bagaimana yang halal tidak toib? Dia cenderung pemarah. Itu baru itu saja, baru poin itu saja. Belum lagi kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan. Belum itu. Dalam aspek syariah saja itu seperti itu.
Makanya Ustaz sampaikan, kita sudah mengikuti aturan standar operasional kesehatan, Pak. Ya, orang cuci tangan, unggal papangih jeung cai dicuci. Tapi ari teu dahar wae. Nya, haban mah cuci tangan ari dahar henteu. Tapi ada aspek yang lebih penting dari itu apa? Ketika makan dan minum pakai bismillah, itu kan lebih penting. Kenapa? Cuci tangan pun kalau tanpa ini berkahnya hilang kan? Nah, ini yang harus dipahami. Yang kedua, kita pakai masker. Semua juga pakai masker, Pak. Kita juga ngikutin, ya. Tetapi bagaimana kata-kata seseorang itu mempengaruhi dirinya? Buat apa di masker? Kalau kata-katanya masih menyakiti. Kalau tindakan perilaku ibu di bapak di rumah kepada anak tidak memotivasi, buat apa di masker? Berarti kita fokus kepada apa? Fokus kepada fisik, tapi non fisik tidak kan? Nah, jadi artinya saya menganjurkan social distancing ini belajar sabar, bukan belajar jarak. Ya, nah sabarnya kurang teh, kudu sabar mayunan masalah. Karena orang jaga jarak wae, ari teu sabaran mah teh. Budak ceurik saeutik dijemel. Pamajikan hayang balanya diantep. Cing sabar. Nah, kenapa? Karena kita belajar sabar. Bapak-bapak guru-guru juga sama, belajar sabar luar biasa. Kenapa satu kelas tidak semuanya anak itu nurut ke kita kan? Kenapa? Kita belajar social distancing itu. Social distancing itu belajar kesabaran yang kuat dalam diri kita. Kalau saya mempelajari itu sebetulnya, ieu teh Allah teh keur nembongkeun hikmah-hikmah, filosofi apa di balik masker, apa di balik new normal. Itu seperti itu. Apa di balik sanitizer. Coba itu. Itu belajar. Jadi jangan sampai kita ikuti protokol kesehatan tapi tidak mengikuti protokol Allah. Ini salah juga. Ya. Coba, kan kita udah sholat pakai masker, cuci tangan, sanitizer. Tapi kan Nabi mengajarkan, sholat itu kan harus rapat. Kita ikutin kan yang itu. Tapi kita harus juga ngikutin yang dari Allah. Itu aja contoh. Itu contoh gitu. Jangan dulu ke sana, itu masalah fikih biasanya. Tapi ikuti aja itu. Ketika Anda social distancing itu belajar kesabaran, menghadapi anak luar biasa. Nah, ibu coba itu. Ibu cing sabar di imah ayeuna. Sampai iraha Ustaz duka. Nah guru ge sarua karena salapanya lalawar tong dianggap enteng. Guru-guru di sekolah enak sana guru teh teu ngalalajar. Dia ngareunah wesna. Kata siapa? Guru juga sekarang beban mental luar biasa. Makanya banyak guru-guru juga yang stres. Karena menghadapi apa? Ini bukan persoalan antara guru dengan murid, persoalan dunia pendidikan secara universal begitu. Nah, kita pun sama. Jadi jangan dianggap enteng guru nyara rantai. Sarua guru keur mikiran ya. Hayang geura beres ieu teh. Nya, naon nikmatna? Leuh nu aya kuota wae. Nya, sakolah virtual teh. Lamun teu aya kuota ngahuleng. Nya, jadi artinya apa? Ini harus dipahami. Jadi makanan minuman ibu-ibu perhatikan. Saya menganjurkan awas. Yang halal tidak toib saja itu bermasalah ke anak. Apalagi yang halal haram, apalagi yang syubhat. Jadi ini karakter semua. Dan yang keempat, ar-ruhiyah tuhidul qalb. Pendidikan agama itu mempengaruhi di lembaga manapun. Jadi nggak perlu khawatir. Branding bukan lembaga pendidikan agama, tapi di dalamnya ada pendidikan agama. Itu jadi kuat. Makanya kan di sini ada sholat duha kan, ada anjuran untuk baca Quran. Nah kan yang seperti ini sebetulnya, walaupun brandingnya bukan branding agama, tapi kan mereka belajar agama di sini. Di samping guru-gurunya juga dekat dengan spiritual. Oh itu bagus sekali, sangat berpengaruh sekali. Jadi SMK bukan berarti tidak akan melahirkan anak soleh. Malahan menurut Ustadz akan menjadi apa? Menjadi sekolah yang dia melahirkan multiple intelligence. Bakal mungkin kalau dimasukkan ke lembaga dengan branding tertentu itu satu. Tapi ketika ke umum, tapi dia memiliki multiple. Wah, ininya dia bisa, ininya bisa, ininya bisa. Inilah konsep yang harus diajarkan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah ini dipahami dulu, mudah-mudahan sekolah ini, SMK ini adalah salah satu sarana bukan saja mencetak anak yang
qualified tetapi mencetak anak yang soleh. Dan Ustadz menganjurkan bahwa forum-forum edukasi ibu-ibu yang sekarang mungkin melihat tayangan ini dimanapun bapak-bapak, kalau ada forum-forum di sekolah yang melibatkan orang tua, hadir Anda. Jadi bukan sekolah tidak menginginkan kehadiran badan sebetulnya, tapi sekolah menginginkan kehadiran batin Anda. Artinya nyambung gitu kan. Kenapa? Karena kalau kehadiran bapak ibu di sekolah itu akan mempengaruhi sistem pola pendidikan. Jadi guru nage teu capek di mana ya budak aya masalah. Naon da jelas kolotna. Ieu di mana budak loba masalah teu jelas kolotna. Ditanya jang boga bapak teh, duka bapak abdi ka di mana? Kan urang teh sakola teh bingung rek kumaha ngidentifikasina. Nah, inilah hal yang harus dipahami oleh semuanya. Jadi sekali lagi, dunia pendidikan tidak berbicara lembaga, tapi dunia berpendidikan itu berbicara bagaimana dia membangun karakter-karakter itu sendiri. Kalau kurikulum 13 yaitu kurikulum pembentukan karakter, kalau yang 4 ini hilang, saya kira kurikulum hanya sebagai simulasi saja. Tapi kalau yang 4 ini ada, walaupun tanpa kurikulum, orang bisa jadi hebat. Catat oleh semuanya, 90% kesuksesan anak bukan dipengaruhi oleh skill dia, tetapi bagaimana dia menguasai soft skill dia. Hard skill 10%. Kalau soft skillnya hebat, itu akan luar biasa. Lulusan SMK 10% sudah dikasih di sini. Pendidikan yang melibatkan karakter itu hard skill dia. Tapi 90% itu tetap dipengaruhi oleh 4 tadi. Dan nanti akan melahirkan anak-anak yang berkomunikasi. Tidak sedikit dia ranking di kelas, tapi begitu pekerjaan kalah oleh ranking kabocot. Nya, naon sababna? Ieu nu ranking kahiji tidak bagus soft skillnya. Sedangkan yang ini hard skillnya biasa, tapi dia memiliki soft yang hebat. Akhirnya dia muncul begitu kan. Dan itu yang kata Nabi, jangan sepelekan kemampuan kecil dari anak. Karena itulah yang akan membuat anak itu sukses. Jadi ibu di rumah gak perlu khawatir lah. Kalau anak kita di sini rankingnya sakil, kan baik tong di pikiran. Makanya kudu ranking hiji kabehanana. Masa kelas ranking hiji, saya ranking 2 anak kan liar kan teh. Biarkan. Yang penting nanti ibu bapak di rumah bangun soft skill dia. Insya Allah. Kenapa? Karena di kita pun pernah ada history, ada menteri tanpa sekolah. Tapi dia memiliki soft skill yang hebat. Dan itu tidak ada masalah. Apalagi kalau kita disekolahkan yang membangun hard yang hebat. Farmasi juga perawatan itu kan hard skill kan, dibangun dengan bagus. Tapi soft skill di rumah ini harus dibangun juga. Kasihan anak ibu sudah punya ilmu banyak dari sekolah ini, lalu di rumah diterlantarkan kan. Ya, bukan tidak boleh keluaran farmasi dagang bala-bala, tapi lebar kan. Lamun jadi tukang bala-bala ge beda make ilmu. Nah gitu. Lamun jadi tukang baso ge beda boga ilmuna. Nah seperti itu saya kira. Kalau keluaran pesantren mun jadi bisnis juga dia minimal tahu ilmu pesantren. Sama juga keluaran dari sini juga. Saya kira itu pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini walaupun tidak terlalu panjang mukadimah untuk mengawali forum yang ada di SMK Bakti Kencana ini. Ustaz doakan semuanya anak-anaknya sukses dunia dan akhirat, dan ibu-ibu bapak-bapak juga pemirsa yang menitipkan anaknya di SMK di SMK Bakti Kencana ini juga mendapatkan keberlimpahan kemudahan untuk kesuksesan anak-anak kita semua. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita akan off air, kita akan bertemu langsung bertatap muka, dan ini bisa dirancang supaya nanti ibu-ibu bapak-bapak di rumah juga tahu bagaimana langsung kasus-kasus anak kita di sekolah. Saya kira itu saya ucapkan selamat berjuang, selamat menempuh kembali pendidikan yang mudah-mudahan ini cepat dicabut ya, maklumat tentang pendidikan yang ada di Jawa Barat khususnya, dan ini cepat juga dipulihkan oleh Allah, dan sukses untuk SMK Bakti Kencana, terutama SMK Perawat dan Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.